Hai, aku Ade, your personal science teacher. Selamat datang di channel Ade Edu Belajar IPA bersama Kak Ade. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk berpetualang. Apakah kalian siap untuk berpetualang kali ini? Nah, petualangan kali ini kita akan menjelajahi sebuah pulau yang sangat menarik. Pulau tersebut banyak sekali tumbuhannya. Kakak akan mengajak kalian memasuki hutan, menyeberangi sungai, dan masih banyak lainnya. So, jangan sampai ketinggalan ya. Pertama, mari kita lihat petanya terlebih dahulu. Ini adalah peta dari pulau yang kakak maksud. Oleh karena pulaunya sangat luas dan ditumbuhi berbagai macam tumbuhan, maka pulau ini dinamakan The Island of Plant. Yap, The Island of Plant. Can you spot me? Hi, I'm right here. Kita akan mengunjungi beberapa tempat di pulau ini. Ayo lihat kembali petanya. Ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi dan kita amati tumbuhan apa saja yang paling banyak tumbuh di daerah tersebut. Dan tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap tempat. Semakin jauh tempat yang akan kita kunjungi, semakin kompleks atau semakin modern tumbuhan tersebut. Kata sederhananya, tempat sebelumnya akan lebih primitif atau sederhana dibandingkan dengan tempat selanjutnya. So, are you ready? Mari bersiap-siap memasuki hutan rimba terlebih dahulu. Apakah kalian menemukan peta? Di mana? Ya, itu dia. Menurut peta, kita akan melewati hutan rimba terlebih dahulu, berjalan terus sampai menemukan air terjun pertama kita. Nah, saat ini kita masih berada di sisi hutan. Ayo berjalan terus. Nah, sekarang kita sudah berada di tengah hutan. Apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik di hutan ini? Ya, itu dia. Ada surat di atas pohon. Mari baca suratnya. Apakah kalian tahu apa jawabannya? Dan apakah kalian menjawab pupuk? Nope, bukan pupuk ya. Makanan tumbuhan adalah gula. Wah, bagaimana mungkin ya? Mari ikuti penjelasan berikut. Nah, adik-adik, mari kenalan dengan fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa memasak makanan sendiri ya adik-adik. Nah, proses fotosintesis tersebut terjadi pada bagian daun pada tumbuhan. Karena bagian daun ini banyak sekali yang disebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Jadi klorofil atau zat hijau daun inilah yang berfungsi sebagai dapurnya tumbuhan. Untuk memasak di dapur, tentu mereka memerlukan bahan-bahan pokok, bukan? Tumbuhan hanya memerlukan 3 hal untuk memasak di dapurnya. Bahan pertama adalah air. Air diserap oleh akar masuk ke dalam tubuh tumbuhan melewati batang dan sampai ke daun. Ingat ya, daun adalah dapur tumbuhan. Bahan kedua adalah karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang ada di sekitar tubuh tumbuhan langsung masuk ke dapur tumbuhan, yaitu ke daun. Gas karbon dioksida berasal dari hasil pernafasan hewan dan bahan bakar fosil. Dan bahan terakhir adalah sinar matahari. Sinar matahari sebagai api untuk memasaknya. Sinar matahari merupakan energi yang digunakan untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi bahan lain. Bahan lain tersebut adalah gas oksigen dan glukosa atau gula. Nah,
Gas oksigen dan molekul gula merupakan hasil fotosintesis. Lalu, kemana hasil fotosintesis dibawa? Pertama, gas oksigen yang dihasilkan akan digunakan sebagai gas pernafasan oleh makhluk hidup lainnya, seperti anjing kita, kucing kita, termasuk kita sendiri. Serta ketika kalian ingin menghidupkan api unggun, perlu gas oksigen untuk menyalakan api. Lalu, kemana gulanya? Gula adalah hasil fotosintesis yang paling ingin didapatkan oleh tumbuhan. Gula akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan untuk dijadikan sumber energi. Dengan kata lain, gula adalah sumber makanan bagi tumbuhan. Gula akan diedarkan dari daun ke akar, ke batang, ke bunga, buah dan biji, dan juga daun itu sendiri. Nah adik-adik, jadi kalian sudah tahu ya, makanan tumbuhan adalah gula. Bukan pupuk ya adik-adik. Kenapa bukan pupuk? Nah, pupuk merupakan nutrisi tambahan untuk tumbuhan, sama seperti vitamin untuk kalian adik-adik. Wah, waktunya tidak terasa ya. Akhirnya kita sampai di tempat pertama kita, air terjun pertama kita. Adik-adik, selamat datang di Kota Lumut. Kota Lumut merupakan kota pertama di pulau ini, yang artinya tumbuhan mereka masih sangat sederhana atau disebut dengan primitif. Mereka masih dikatakan sederhana karena belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daunnya, atau disebut dengan tumbuhan talopita. Nah adik-adik, selain mereka masih sederhana secara bentuk, perkembangbiakan lumut itu tidak menggunakan bunga ya, tetapi masih menggunakan spora. Nah adik-adik, cukup singkat penjelasan di kota lumut. Nah mari tinggalkan kota pertama kita menuju ke tempat selanjutnya. Ya, sampai di tepi sungai kita harus menyeberang menuju ke tempat selanjutnya. Apakah kalian melihat jembatan? Ya, itu dia. Mari seberangi sungainya dan temukan ada jenis tumbuhan apa di tempat kedua. Wah, ternyata kota pakis. Hutannya lebat ya. Banyak tumbuhan pakis atau paku-pakuan. Hutannya lembab dan segar. Selamat datang di kota kedua, Kota Pakis. Kota Pakis merupakan kota kedua yang artinya tumbuhan pakis atau paku-pakuan lebih modern dibandingkan dengan tumbuhan lumut. Nah, mereka dikatakan lebih berkembang dibandingkan lumut karena pakis sudah dikelompokkan ke dalam tumbuhan Cormopita, yang artinya kelompoknya ini sudah dibedakan mana akar, batang, dan daunnya. Tapi pakis masih menggunakan spora untuk berkembang biak sama seperti lumut, tidak menggunakan bunga seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Nah adik-adik, mari lanjutkan perjalanan kita. Wah, ada air terjun kedua. Berarti perjalanan kita sudah sampai di sini. Mari seberangi jembatan ini lalu bertemu di kota selanjutnya. Anda memasuki wilayah Kota Berbiji. Pada Kota Berbiji, kalian akan memasuki dua desa yang berbeda, yaitu Desa Berbiji Terbuka dan Desa Berbiji Tertutup. Desa pertama, Desa Berbiji Terbuka. Ingat ya, ini adalah desa, bukan lagi kota, yang artinya cabang dari kota ketiga, Kota Berbiji. Desa Berbiji Terbuka disebut juga Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka adalah kelompok tumbuhan yang bijinya berada di luar atau tidak diselimuti oleh daging buah. Contohnya adalah pinus, melinjo, pakis haji, dan tumbuhan Gnetum gnemon. Mereka merupakan kelompok tumbuhan yang bijinya ada di luar atau disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Wah, perjalanan kita sudah hampir setengah pulau nih adik-adik. Baiklah, mari kita tinggalkan desa berbiji terbuka dan melanjutkan perjalanan menuju ke desa berbiji tertutup. Pastinya tumbuhan di sana akan jauh lebih modern daripada pinus dan kawan-kawannya. Apakah kalian menyadari dari awal perjalanan kita belum bertemu dengan bunga-bunga adik-adik?
Ya, karena tumbuhan sebelumnya masih sangat primitif atau sederhana, sehingga tidak ditemukan bunga pada tumbuhannya. Masih ingat alat perkembangbiakan paku dan lumut adalah menggunakan spora, bukan bunga. Sekarang, welcome to desa berbiji tertutup atau disebut dengan Angiospermae, yang semuanya tumbuhannya memiliki bunga dan bijinya ada di dalam buahnya. Ini adalah kelompok tumbuhan yang paling banyak jumlahnya di pulau ini. Saking banyaknya adik-adik, mereka harus dikelompokkan lagi menjadi dua tempat yang berbeda, yaitu dusun monokotil dan dusun dikotil. Mari kita memasuki dusun monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berbiji keping satu. Artinya biji yang mereka miliki tidak dapat terbelah menjadi dua. Contohnya pada jagung dan beras. Mari simak penjelasan berikut tentang tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah bijinya berkeping satu, akarnya serabut, batang yang lurus tidak bercabang, tulang daunnya sejajar, dan jumlah mahkota bunganya adalah kelipatan 3, sama seperti bunga lili. Bagaimana? Apakah cukup penjelasan tentang tumbuhan monokotil? Hip hip hore! Wah, perjalanan kita sudah hampir selesai adik-adik. Hanya tersisa satu tempat lagi, yaitu dusun dikotil. Nah, adik-adik, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berbiji keping 2. Artinya, biji yang mereka miliki dapat terbelah menjadi 2. Contohnya pada biji apel, kacang tanah, dan masih banyak lainnya. Mari simak penjelasan berikut tentang tumbuhan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah biji keping 2, akar tunggang, batang yang bercabang, tulang daunnya yang menyirip atau menjari, serta jumlah kelopak mahkotanya berkelipatan 4 atau 5, seperti pada bunga hibiscus ini, bunga maskotnya Kota Bangli. Wah, akhirnya perjalanan kita sudah selesai ya adik-adik. Kita sudah mengeksplor salah satu pulau yang keren dan yang banyak sekali tumbuhannya. Yap, dimulai dari kota lumut, kota pakis, sampai kota berbiji. Wah, kalian keren! Mari kita ulas sedikit tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pertama, fotosintesis. Kalian sudah belajar tentang bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan dan mengetahui apa makanan tumbuhan. Kedua, kita sudah berjalan-jalan dan mengenal ciri-ciri tumbuhan lumut. Begitu pula, kita juga sudah berjalan-jalan di hutan pakis yang hutannya sangat segar dan juga lembab. Keempat, kita juga sudah mengenal tentang tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan Gymnospermae. Selanjutnya, kita juga sudah berjalan-jalan di dusun monokotil, lengkap dengan ciri-cirinya. Serta terakhir adalah dusun dikotil, lengkap juga dengan ciri-cirinya. Bagaimana? Apakah kalian menikmati eksplor kita hari ini? Kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!